Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Saja dari kelas F jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia dan kebijakan-kebijakan pemerintah. COVID-19 tidak hanya berdampak dari sisi kesehatannya saja, akan tapi juga dari sektor perekonomian juga. Virus yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok ini juga mempengaruhi perekonomian di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia juga. Ekonomi global juga akan terhambat menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan bahwa COVID-19 ataupun wabah ini juga akan mempengaruhi dunia bisnis. Pemerintah Indonesia sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk menekan dampak virus corona terhadap industri dan perekonomian. Beberapa stimulus ekonomi juga telah diterbitkan. Bahkan Bapak Presiden Joko Widodo juga sudah menyuruh atau memerintahkan kepada masyarakat umum untuk melakukan social distancing dan beberapa kepala daerah untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar di daerahnya masing-masing. Berikut ini adalah dampak-dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama ini dari industri yang terkena. Industri yang terkena ini dibagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama adalah tingkat tinggi yang diduduki oleh manufaktur otomotif di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Yang kedua dari tingkat sedang ini diduduki oleh dunia perfilman Indonesia, di mana semua aktivitas syuting diliburkan di masa pandemi seperti ini. Dan yang terakhir ini tingkat rendah ini diduduki oleh dunia industri jasa. Hanya sedikit hambatan yaitu orderan jasa yang menurun, akan tapi masih bisa diatasi dan tidak terlalu terpengaruh. Dampak yang kedua yaitu keuangan digital meningkat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa virus corona dapat menempel pada benda. Uang adalah salah satu contohnya. Ini adalah alasan mengapa uang digital akan meningkat, karena uang digital tidak bisa dipegang dan tidak bisa disentuh, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya penularan virus corona. Beda halnya dengan uang kertas dan uang logam yang bisa disentuh dan dipegang, tentu ini akan menyebabkan penyebaran COVID-19. Yang ketiga ini adalah dampak meningkatnya daya beli produk lokal. Dari dampak negatif yang ditimbulkan dari wabah ini ternyata ada sisi baiknya. Yang pertama yaitu meningkatnya daya beli produk lokal dikarenakan pemerintah sudah melarang barang impor selama wabah ini masih berlangsung. Kedua adalah polusi udara yang semakin menurun karena kurangnya kendaraan yang disebabkan oleh social distancing. Berikutnya adalah kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19. Yang pertama adalah social distancing. Ini adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi yang dimaksudkan untuk menghentikan dan memperlambat penyebaran penyakit menular. Tujuan dari pembatasan sosial ini adalah mengurangi interaksi antara orang yang terinfeksi dengan orang yang tidak terinfeksi. Contoh dari social distancing ini adalah penutupan sekolah, penutupan tempat kerja, isolasi, karantina, dan menutup atau membatasi transportasi umum. Kebijakan yang kedua adalah pajak penghasilan ditanggung oleh pemerintah. Penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai penghasilan 200 juta setahun yang bekerja di perusahaan yang terdampak COVID-19 mendapat fasilitas pajak penghasilan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19 merupakan perusahaan yang terdaftar pada 440 KLU klasifikasi lapangan usaha tertentu dan perusahaan yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, kemudian impor tujuan ekspor. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan membayar kredit. Kebijakan yang ketiga adalah kelonggaran membayar kredit. Pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Di antaranya kelonggaran membayar kredit selama 1 tahun. Meski begitu, ketentuan ini hanya bisa dinikmati oleh UMKM dengan kredit di bawah 10 miliar. 4 adalah subsidi listrik. Merupakan kebijakan keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN di tengah masa pandemi COVID-19 ini. PLN sudah berhasil menyediakan listrik gratis atau diskon kepada 8,5 juta pelanggan prabayar ataupun yang menggunakan token.
Kebijakan yang kelima ini adalah belajar di rumah. Kementerian Pendidikan Budaya memberikan sejumlah acuan untuk melaksanakan kegiatan belajar di rumah, entah itu dari tingkat PAUD, TK, MI, SD, SMA maupun perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan dan Budaya juga sudah bekerja sama dengan beberapa provider telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat, XL, dan lain sebagainya untuk memberikan kuota edukasi kepada masyarakat umum untuk mengakses aplikasi ataupun website belajar. Dari kebijakan menurut Edi Suharto 2019, menurutnya kebijakan adalah sebuah ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Yang selanjutnya yaitu analisis teori dengan masalah. Hampir semua negara di Indonesia memang sudah terkena wabah COVID-19 ini, yang terdampak dari sektor perekonomian maupun dari sektor yang lainnya. Indonesia sebelum datangnya COVID-19 ini, perekonomian Indonesia memang sudah terganggu dari segi pengangguran, kemiskinan, hutang negara, dan lain sebagainya. Ditambah dengan datangnya COVID-19 ini, maka perekonomian Indonesia akan semakin terguncang. Dampak COVID-19 bagi perekonomian Indonesia yang saya sebutkan tadi di atas itu, maka dari itu pemerintah memberikan sebuah kebijakan. Yang pertama adalah social distancing, pajak penghasilan ditanggung pemerintah, kelonggaran membayar kredit, subsidi listrik, dan belajar di rumah. Menurut Edi Suharto, kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Dari kebijakan pemerintah tersebut pasti mempunyai tujuan, yaitu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dan tujuan umumnya adalah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang semakin terguncang ini. Tanggapan dan kesimpulan, menurut saya kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu memang sudah benar untuk menanggapi wabah COVID-19. Ini sangat mempengaruhi berbagai sektor di dunia industri dan perekonomian, di mana dampak perekonomian bisa dirasakan dari semua lapisan masyarakat. Kebijakan ini juga mempunyai tujuan, yaitu untuk menstabilkan perekonomian Indonesia dan menjaga kesehatan warga negara Indonesia. Akan tetapi menurut saya, penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ada hal yang kurang maksimal karena keterbatasan yang ada. Kita sebagai warga negara Indonesia juga harus saling tolong-menolong, bahu-membahu, dan saling memberi semangat kepada masyarakat yang terdampak yang terdapat COVID-19 itu, untuk terus semangat, memberikan semangat untuk mencapai tujuan bersama. Harapan saya dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tadi itu benar-benar tertuju pada orang-orang yang benar-benar terdampak pandemi COVID-19 ini, bukan orang yang tidak terdampak akan tapi mendapatkan bantuan tersebut, tetapi benar-benar orang yang terdampak dan mendapatkan bantuan dan mendapatkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah tersebut. Dan seperti halnya belajar di rumah tadi, tidak semua masyarakat di Indonesia memiliki media-media untuk belajar di rumah seperti halnya handphone, televisi, dan lain sebagainya. Dan subsidi listrik tadi, tidak semua masyarakat Indonesia memahami tentang tata cara untuk mendapatkan kuota untuk mendapatkan listrik gratis tersebut. Saran saya, kebijakan-kebijakan tersebut harus benar-benar diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, dan pemerintah juga harus mengawasi dari bantuan-bantuan dari pusat kepada masyarakat di pedesaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.